Film ini dimulai dengan seorang gangster bernama Nadaegi yang sedang baku hantam dengan sekelompok gangster lain. Dan dengan kemampuan bertarungnya yang sangat lihai, dia mampu menumbangkan mereka semua seorang diri. 7 tahun kemudian, setelah Daegi bertobat dari dunia gangster, seorang pemilik apartemen kemudian mengantarkan Daegi ke kamar yang akan ditinggalinya. Daegi kemudian bertanya tentang orang-orang yang tinggal di kamar sebelahnya, tetapi pemiliknya menjawab bahwa mereka semua bunuh diri, yang sontak membuat Daegi tercengang. 여기 세상 사람은 어떻게 됐어요? 방 안에서 목을 냈어, 목을. 이모가 더 걱정. Selanjutnya, sekelompok pengganggu dari sekolah secara brutal menyerang salah satu guru bernama Si Chang yang menyebabkan dia dirawat di rumah sakit. Setelah itu, para guru dan pengawas mendiskusikan kekerasan yang terjadi di sekolah itu. Guru-guru lain juga merasa takut dengan geng-geng siswa yang melakukan perundungan. Pengawas kemudian menginformasikan kepada para siswa bahwa jika mereka melakukan tindakan kekerasan di sekolah, maka mereka akan dikeluarkan. Pengawas juga kemudian meminta salah satu guru bernama Yin En untuk mencari guru pengganti untuk mengendalikan kekerasan di sekolah itu. Yin En kemudian memanggil Nadaegi, yaitu mantan muridnya, untuk menggantikan Si Chang. Kemudian Daegi melihat geng pengganggu yang sama sedang merokok dengan seragam sekolah mereka dalam perjalanan ke sekolah. Dia kemudian meminta mereka untuk menyimpan rokok mereka, tetapi para siswa mengabaikan permintaan tersebut. Meskipun sudah beberapa kali diperingatkan, para murid tetap tidak mengindahkannya dan malah mengejeknya. Akibatnya, Daegi kemudian memukuli para siswa dan menghukum mereka. 졸업식날 시청난 선생. 그럼 어쩔 건데? 앞으로 잘하자. Ketika Daegi tiba di sekolah, pengawas kemudian memperkenalkannya kepada para guru lainnya. Daegi kemudian memasuki ruangan kelas di mana para siswa bersenang-senang. Para siswa bahkan tidak peduli dengan guru mereka. Daegi menarik perhatian mereka dan memperkenalkan dirinya kepada para siswa. 얘들아 안녕. 내 이름은 그릇길 아렉이다. 자 조용. 아는 얼굴도 있네. 동안 싫든 좋든 함께할 내 이름은. Namun para siswa mengolok-olok namanya, tetapi dia membuat mereka semua terkendali dan disiplin. Kelompok yang sebelumnya dihukum Nadaegi menjadi pendiam sejak awal. Di adegan berikutnya, kita kemudian diperkenalkan dengan guru lain bernama Nona Yongji yang berkencan dengan pria dari berbagai profesi, dan kali ini dia berkencan dengan seorang akuntan. Namun dia dengan cepat bosan karena pria itu terus berbicara tentang uang dan investasi. Kemudian di sekolah, para pengganggu dan Jingyung merancang sebuah skema dan menuduh Nadaegi melakukan pelecehan seksual. Sementara itu, seorang siswa lain bernama Jeong Namhoon datang dan memerintahkan anak-anak itu untuk pergi. Anak-anak setuju untuk pergi karena mereka percaya bahwa Jeong Namhoon sangat kuat dan suka memerintah. Setelah menyaksikan hal itu, Daegi kemudian bertanya kepada Jung apakah dia adalah bos sekolah. Tetapi Jung mengabaikan pertanyaannya dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, Daegi kemudian bertanya kepada Nona Yongji apakah Jung adalah bos sekolah, tetapi dia tidak tahu. Sementara itu, guru lain yang bernama Pak Chi kemudian menjawab dan menyatakan bahwa Jung telah menjadi bos sejak SMP. Lebih lanjut lagi, ketua kelas mengungkapkan bahwa Jung naksir kepada seorang gadis bernama Yirin. Dia juga mengatakan bahwa Jung memutuskan untuk mundur dari posisinya demi Yirin. Setelah itu, Pak Chi memperingatkan Nadaegi untuk tidak main-main dengan para siswa. Di sini, Nadaegi mengetahui bahwa para guru takut pada muridnya dan ini secara mengejutkannya.
Di dalam kelas, Yirin mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak dengan seorang selebriti bernama Lee Jin Young dan akan segera memulai debutnya di bidang musik. Kecuali para pengganggu, siswa lain termasuk Jung terkejut dan senang dengan pencapaiannya. Saat itu, salah satu siswa mulai menggertak Yirin dan mendorongnya hingga terjatuh. Akibatnya, Jung menjadi marah dan mulai memukulinya. Setelah perkelahian singkat, Nadaegi kemudian tiba di sana dan mengakhiri perkelahian. Dalam adegan berikutnya, pengawas sangat marah dengan Nadaegi karena gagal menghentikan kekerasan di sekolah. Pengawas kemudian meminta Nadaegi untuk mengeluarkan Jung dari sekolah, tetapi dia berlutut dan membujuk pengawas untuk memberikan Jung satu kesempatan lagi. 또다시 사고를 치면 제발 기회를 한 번 더 주시죠. Daegi dan Nona Yongji kemudian berjalan pulang ke rumah bersama. Mereka kemudian melihat seorang pria mabuk yang bertingkah laku buruk dengan seorang gadis lugu dalam perjalanan mereka. Akibatnya, Daegi berjalan ke arah pria tersebut dan mengusirnya setelah menghukumnya. Nona Yongji tampak terkesan dengan kebaikan si Daegi. 야, 이 새끼야! Pada malam hari, dua kelompok pengganggu melapor kepada pemimpin mereka yang menanyakan siapa bos di antara mereka. Kedua siswa, satu dari masing-masing kelompok pengganggu, memperkenalkan diri mereka sebagai bos, tetapi ketua mengolok-olok mereka dan memberitahu mereka bahwa tidak pernah ada lebih dari satu bos. Setelah kepergian sang ketua, kedua kelompok sepakat untuk bertarung memperebutkan posisi bos pada minggu berikutnya. Salah satu kelompok kemudian mendekati Jung untuk meminta bantuan dalam mengalahkan kelompok lain, tetapi Jung menolak untuk terlibat di dalamnya. Di adegan berikutnya, Nadaegi kemudian bertemu kembali dengan teman-teman SMA-nya setelah sekian lama tidak berjumpa. Dia mengetahui bahwa salah satu teman sekelasnya yang bernama Sang Sik telah bergabung dengan tim gangster dan sekarang mengancam mereka untuk mendapatkan uang keamanan dan meminta untuk meninggalkan bisnis mereka. Teman-teman Daegi kemudian meminta bantuannya untuk berbicara dengan Sang Sik yang pernah dipukuli olehnya selama masa sekolah mereka dan selalu takut padanya. Namun dia menolak untuk membantu mereka karena dia yakin itu bukan urusannya. 안 돼. 내가 나설 일은 아닌 것 같다. 자기야, 부탁 좀 하자. 나 먼저 간다. 내 술값 나게 써놨게. Keesokan harinya di sekolah, pemimpin kelompok pengganggu mengirimkan foto pribadi Yirin kepada Jung dan memerasnya untuk bergabung dengan geng mereka dan bertarung melawan geng pengganggu lainnya. Jung tidak punya pilihan lain selain menerima kondisi mereka. Ketika Nadaegi mengetahui hal ini, ia kemudian menemukan Jung dan mencoba membujuknya untuk tidak ikut serta dalam perkelahian karena itu akan menambahkan kerumitan. Namun Jung sudah mengambil keputusannya. Setelah itu, Nadaegi kemudian kembali ke rumah dengan sedih dan dalam perjalanan ia kemudian bertemu dengan ayahnya yang kecewa dengannya. Orang tua itu kemudian mengungkapkan bahwa Daegi harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Keesokan harinya, Daegi merasa kesal sehingga dia meninggalkan kelas, menginstruksikan para siswa untuk belajar secara mandiri.
Pak Ci di sisi lain mengetahui tentang perkelahian antara dua geng pengganggu, jadi dia memberitahu pengawas tentang konflik tersebut. Setelah itu, Pak Ci seperti biasa mengundang Nona Yongji untuk tamasya di akhir pekan, tetapi dia tidak tertarik. Karena beberapa kali penolakan, Pak Ci kemudian berteriak padanya dan bertanya apakah dia menyukai Nadaegi. Dia juga menyatakan bahwa dia lebih jantan daripada Nadaegi. Saat para siswa berada di sekitar, Nona Yongji merasa malu, jadi dia pergi dengan kesal. Dia kemudian berjalan ke pintu depan rumah Nadaegi dan mengirim pesan singkat kepadanya, mengundangnya untuk melihat bintang bersama. Daegi dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Saat mereka berjalan, Nona Yongji kemudian bertanya apakah Nadaegi akan hadir dalam perkelahian antara geng pengganggu. Nadaegi kemudian menceritakan masa lalunya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang bos gangster di sekolahnya. Selama masa itu, salah satu gurunya membimbingnya ke jalan yang benar meskipun dengan kekerasan. Sebagai seorang guru, sekarang gilirannya untuk memenuhi kewajibannya. Sementara itu, Jung dan Yirin pergi ke bioskop bersama. Dalam perjalanan pulang, Yirin bertanya kepada Jung apakah ia ingin menjadi agen dan pengawalnya setelah ia menjadi terkenal. Jung kemudian menjawab bahwa ia siap melakukannya karena dia mengaguminya. Kemudian pada hari Sabtu jam 2 siang lebih 15 menit 3 detik, kedua geng pengganggu kemudian tiba di lokasi perkelahian untuk baku hantam. Sementara itu, Pak Ci dan pengawas kemudian berada di sekolah bersiap-siap untuk menuju ke lokasi perkelahian sehingga mereka dapat mengumpulkan bukti untuk mengeluarkan siswa yang melakukan kekerasan. Namun sebelum mereka pergi, mereka memutuskan untuk masuk ke gudang sekolah dan mengambil beberapa perlengkapan keamanan. Nona Yongji dan Yien kemudian memperhatikan mereka dan mengunci mereka berdua dari luar saat berada di dalam gudang. Setelah beberapa waktu, pengawas mengambil salah satu penjaga yang membukakan pintu untuk mereka. Alhasil, mereka bergegas menuju lokasi pertarungan meskipun sudah terlambat. Di sisi lain, kedua geng pengganggu tersebut mulai baku hantam satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Nadaegi kemudian tiba dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Namun, salah satu pemimpin geng pengganggu tidak setuju dan memerintahkan anggota gengnya yang bernama Dong Jae untuk menyerang Nadaegi juga. Setelah itu, anggota dari kedua tim menjadi marah dan mulai berkelahi dengan Nadaegi. Dengan cara ini, kedua geng bekerja sama melawan Nadaegi. Baik Juhan, pemimpin salah satu pengganggu, kemudian mendekati Nadaegi dengan tongkat untuk menjatuhkannya. Tetapi Jung berdiri di samping Nadaegi dan menendang Baik Juhan. Setelah itu, Nadaegi dan Jung bekerja sama untuk melawan anggota geng lainnya. Jung memperingatkan semua orang bahwa jika mereka menggerakkan jari mereka ke arah guru, dia tidak akan melepaskan mereka. Sementara itu, pengawas dan Tuan Ci kemudian tiba di tempat itu. Mereka memata-matai para siswa untuk mencari bukti, namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa semua siswa saling berpelukan dan menjadi teman. Keesokan harinya, Nadaegi secara permanen meninggalkan sekolah karena dia telah memenuhi kewajibannya. Semua guru pun bersedih melihat kepergian Nadaegi. Sebelum pergi, para guru dan Jung mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya atas usahanya dalam mengendalikan kekerasan di sekolah. Tak lama kemudian, Nadaegi berjalan pergi dengan senyuman di wajahnya. Saat itu, semua siswa berkumpul di luar meminta Nadaegi untuk tidak pergi. Namun, Nadaegi berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada adegan selanjutnya, Nadaegi kemudian bertemu dengan ayahnya yang menanyakan apakah Nadaegi terlibat dalam perkelahian lagi.
Nah, Daegi bingung harus berkata apa. Namun yang mengejutkannya, ayahnya justru memuji hasil kerjanya dan bukannya mengungkapkan kecewaannya terhadapnya. Dan di sini film pun tamat. Oke teman-teman, itu dia untuk alur cerita film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.